A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi dhuhri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atu min Muhammadin tahwari lil Muhammadi wa lillah tahdaqul karamat syafa'atu wa ma'niyatu min hayatir rahmat. Alhamdulillahilladzi adamajahu min Allah ju'in yatamallahi inna Allah ta'ala bi syukur alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana melimpahkan kerahmatan kita semua sehingga kita bisa untuk menuntut ilmu. Tidak lupa dari itu, dari karamah berkat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa membawa diri kita dari alam kebutaan hingga alam seperti yang sekarang. Para saudara sekalian rahimakumullah yang selalu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah mencurah limpahkan kesehatan kepada kita semua. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala mencurah limpahkan rezeki kesehatan kepada kita semua. Para saudara sekalian, dari suatu hal yang menjadikan salah satu kehidupan bagi kita semua yang kita kejar pada saat ini, pada akhirnya kita berkembali dan akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kejar pada dunia ini, apapun yang kita alami pada dunia ini, pada akhirnya kita akan kembali kepada hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, berfirman dalam kitab suci Al-Quran bahwasanya tahqirul min Allah ta'ala dunya tahsyarul min itu soleh. Bahwasanya sejauh apapun kamu mengejar dunia itu tidak untuk merupakan sholatmu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang hambanya untuk mengejar apapun yang berisi di dunia ini, tetapi tidak selalu untuk meninggalkan daripada kewajibannya itu adalah sholat. Nah, apakah dengan orang-orang yang mencari harta, apakah dengan orang-orang yang mencari kebahagiaannya di dunia ini salah di mata Allah? Tidak salah para saudara sekalian. Tetapi yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta kulihatil musolah, bahwasanya orang-orang yang selalu meninggalkan sholatnya. Nah, para saudara sekalian, orang-orang yang senantiasa bergembira atas nikmat Allah itu adalah salah satu tanda mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sedang menikmati kenikmatan dari Allah, tandanya bersyukur kepada Allah. Bagaimana orang-orang yang tidak selalu menikmati, selalu merasa kurang, selalu ingin terus dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita semua seakan-akan kurang, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Allah lebih tahu mana yang cukup dan mana yang lebih kepada dirimu. Nah, Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Mengapa kalau kita selalu diberikan oleh rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merasa kekurangan? Tahkul kahut tabarak hamiyakumullah yes. Bahwasanya sesuatu yang berlebihan itu adalah salah satu yang tidak baik. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah takar? Nah, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kenikmatan seperti apa yang kita rasakan, semuanya itu sudah Allah takar sedemikian rupa. Jadi kalau kita sudah menganggap ujian kita itu berat, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu, Allah sudah tahu itu yang terbaik untukmu. Dan kebahagiaan seperti apa, itu yang Allah takar kepada diri kita. Nah, lalu bagaimana? Apakah dengan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukan ibadah, kita ngaji, kita sholat, lalu kita memperhitungkan ibadah kita, amal kita, seakan-akan kita sudah cukup dengan amal kita, bahkan yang kita lakukan selama hidup pun tidak menjamin kita akan selamat. Dan bagaimana kita dengan selalu menghitung kebaikan kita, menghitung amal kita, menghitung selalu kebaikan kita kepada orang lain, seakan-akan kita selalu baik di mata Allah. Namun nyatanya di dalam kebaikan kita itu dihapus di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah, karena sifat ujub, sifat selalu ingin dipuji, sifat selalu ingin didengar, sifat selalu ingin diperhatikan seakan-akan baik, dan itu yang dikatakan bahwasanya ujub. Nah, kalau kita sudah merasa diri kita itu baik, merasa diri kita itu sempurna, dan selalu kita untuk mengagum-agumkan diri di hadapan manusia, apa yang kita cari saudara sekalian? Kalau kebaikan kita, sedangkan kita melakukan kebaikan, ingin mencari pujian dari orang lain, ingin disanjung orang lain, ingin dimuliakan oleh orang lain, apakah itu tidak boleh? Boleh. Tetapi apa dasarnya? Kalau kita selalu senantiasa beramal, tapi kita memperhitungkan amalnya,
jannah. Bahwasanya amal kita itu diterima di hadapan Allah, namun barokahnya dari amal kita itu tidak kita dapat. Dan orang yang beramal, orang yang melakukan kebaikan itu banyak, tetapi orang yang tidak memperhitungkan, tidak mengingat kebaikannya itu jarang. Nah, seringkali kalau kita sering melakukan kebaikan kepada orang lain, orang lain tersebut melakukan kesalahan kita selalu menghitung kebaikan kita kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan kenikmatan Allah? Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kita selalu bersama keluarga, nikmat kita bertemu dengan keluarga, nikmat kita untuk sehat, nikmat kita hidup, nikmat sholat. Allah tidak memperhitungkan apa yang Allah kasih kepada kita semua. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Apa Allah perlu kepada kita? Tetapi kita yang perlu dengan Allah. Kalau senantiasa kita memperhitungkan kebaikan kita, maka berkacalah bagaimana kamu mencampakkan Allah ketika kau merasa dicampakkan oleh manusia. Nah, ketika engkau merasa diri kita itu selalu dihina oleh manusia, maka ingatlah bagaimana kita mencampakkan Allah, mencampakkan perintah Allah, dan mencampakkan bahkan tidak pernah mendengar dari apa yang Allah perintahkan, tidak pernah melaksanakan dengan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, apa yang kita rasakan ini adalah apa yang kita perbuat. Kalau kita merasa hina, mungkin saja kita pernah memperhinakan orang lain. Kalau kita merasa direndahkan oleh orang lain, mungkin saja kita merasa direndahkan oleh orang lain, mungkin saja kita dulu pernah merendahkan orang lain. Dan semua apa yang kita lakukan, semua apa yang ucapkan, bahwasanya semua itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita sudah disakiti oleh manusia, jangan merasa tersakiti. Bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana dengan rasa hormat kita? Bagaimana dengan rasa tawadunya kita? Bagaimana rasa menghargai kita kepada orang lain? Nah, kalau kita seringkali dicampakkan oleh manusia, seringkalilah kita berkaca bagaimana kita mencampakkan perintah Allah. Nah, bagaimana kita mensepelekan perintah Allah. Kalau kita sudah merasa tersakiti dengan disepelekan manusia, kita berkacalah bagaimana kita menyepelekan perintah Allah. Itu para saudara sekalian. Semoga senantiasa para saudara sekalian diberikan berkah nikmat kesehatan, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada kita semua, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan istajab doa-doa kita, dan semoga kita terselamatkan dari kobaran api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Bahkurni bimanallahu mu'adzatiku rahmatullahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.